Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Saya adalah dosen Geofisika Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan alat GPR. Sebelum kita menggunakan alat GPR ini, kita sedikit membahas mengenai apa itu GPR. GPR yang merupakan singkatan dari Ground Penetrating Radar adalah alat yang digunakan untuk memetakan kondisi di bawah permukaan menggunakan gelombang radar. Gelombang radar ini adalah gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam frekuensi gelombang mikro, tepatnya gelombang radio, UHF atau FHF. Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat ketika melewati medium yang berbeda sifat kelistrikannya atau konstanta dielektriknya akan berubah arah dari gelombang tersebut. Nah, ketika gelombang tersebut berubah arah, pantulan dari gelombang tersebut yang tertangkap oleh antena receiver akan menjadi referensi kita ketika terdapat litologi yang berbeda. Nah, di sini rentan frekuensi dari gelombang radar itu sebenarnya ada dari angka 10 MHz sampai 2,6 GHz. Alat yang akan kita gunakan ini memiliki beberapa rentanan frekuensi, yaitu 25 MHz, 37,5 MHz, 50 MHz, dan 100 MHz. Pengaruh dari frekuensi ini adalah pengaruh dari kedalaman penetrasi dari gelombang elektromagnetik tersebut, dan juga dipengaruhi juga oleh medium-medium yang akan dilewatinya. Alat GPR yang kita gunakan kali ini bernama Python. Alat GPR ini bekerja pada frekuensi 4 frekuensi utama, yaitu frekuensi 25 MHz, 37,5 MHz, 50 MHz, dan 100 MHz. Frekuensi ini akan mempengaruhi penetrasi kedalaman pengukuran kita. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi juga resolusi dari pengukuran kita, tetapi akan semakin rendah kedalaman dari penetrasi gelombang elektromagnetik. Sedangkan kebalikannya, jika frekuensi semakin rendah, maka resolusi akan semakin rendah, tetapi penetrasi pengukuran akan semakin besar. Nah, frekuensi dengan panjang gelombang juga frekuensi dengan panjang antena juga akan berbanding terbalik. Jika kita nanti menggunakan konfigurasi antena yang lebih panjang, maka frekuensi yang akan kita dapatkan atau yang akan kita hasilkan adalah frekuensi rendah, yaitu 25 MHz. Jika kita menggunakan antena yang lebih pendek, maka frekuensi yang akan kita dapatkan adalah frekuensi tinggi. Jadi susunannya di sini ada 2 antena panjang dan 2 antena pendek. Begitu juga ujung-ujung antena yang kita gunakan sebagai medium penarikan kita jika kita melakukan proses pengukuran. Di sini adalah alat utamanya yang akan memancarkan dan merekam menerima gelombang elektromagnetiknya. Untuk medium perekamannya, kita akan menggunakan tablet PC yang nantinya akan terkoneksi dengan GPR ini melalui koneksi Wi-Fi. Untuk mendeteksi posisi dari GPR ini, kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode manual, kita mengukur posisi awal dan posisi akhir dari pengukuran GPR. Ataupun kita bisa menggunakan metode GPS yang tertanamkan langsung di atas alat tersebut. Nah, di sini kita akan contohkan tampilan-tampilan dari frekuensi yang akan dihasilkan dengan konfigurasi-konfigurasi antena. Ini adalah konfigurasi antena untuk frekuensi tertinggi. Oh ya, di sini kita kebetulan ditemani dengan beberapa rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018. Di sini ada Firza, ada Atta, ada Mofle. Kelihatan ya videonya ya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk frekuensi tertinggi, yaitu frekuensi 100 MHz. Dan untuk frekuensi berikutnya, kita bisa menambahkan antena tambahan di sini. Nah, ini adalah konfigurasi untuk frekuensi 37,5 MHz. Dan kalau untuk frekuensi berikutnya, kita bisa menggantikan antena pendek ini dengan antena panjang. Dan ini adalah konfigurasi untuk frekuensi 50 MHz. Dan untuk yang konfigurasi terakhir, untuk konfigurasi frekuensi 25 MHz, kita menggunakan seluruh antenanya di sini.
Nah, ini nanti ketika sudah terpasang, total panjang antara antena transmitter dengan antena receivernya itu adalah 4 meter untuk menghasilkan frekuensi 25 MHz. Ini adalah konfigurasi yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran penetrasi dalam. Walaupun sebenarnya metode GPR ini adalah metode yang dikatakan sebagai metode shallow measurement atau pengukuran dangkal, tetapi dalam konfigurasi ini adalah konfigurasi yang dalam yang bisa dinyatakan kedalaman pengukuran penetrasinya hingga 80 atau 50 meter tergantung dari medium yang dilewatinya. Jadi metode GPR ini adalah metode yang sangat bergantung dengan sifat kelistrikan. Pastinya masih ada kekurangannya jika dia dilakukan pengukuran di daerah-daerah yang memiliki konduktivitas tinggi, seperti jika kita melakukan pengukuran di daerah yang terdapat kandungan garam atau kandungan besi yang memiliki konduktivitas tinggi, maka itu akan mempengaruhi penetrasi dari gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi yang tadi saya sebutkan 50-80 itu relatif tergantung dari medium yang kita lewati. Untuk mendeteksi posisi dari GPR yang kita gunakan, kita bisa menggunakan dua metode yang tadi saya sebutkan. Ada metode yang kita mengukur posisi awal sama posisi akhir dari pengukuran GPR. Ada yang kita bisa mengukur posisi dari GPR itu secara continuous selama proses perekaman. Nah, dalam pengukuran kali ini, dalam video kali ini, kita akan melakukan pengukuran secara continuous menggunakan Garmin Glow. Di sini Garmin Glow-nya akan kita letakkan tepat di atas alat GPR-nya, dan tujuannya adalah Garmin Glow ini akan terkoneksi juga dengan alat rekam kita, yaitu tablet PC, secara menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, Garmin Glow ini akan mengukur posisi dari setiap trace yang dihasilkan oleh GPR dalam proses perekamannya. Ini bermanfaat agar kita bisa melihat atau mendeteksi perubahan elevasi dari pengukuran kita. Oke, dalam pengukuran kali ini kita akan menggunakan metode continuous. Yang pertama, kita akan memanfaatkan Garmin Glow-nya ini yang akan kita letakkan tepat di atas alat GPR yang kita gunakan. Pertama, kita nyalakan dia. Ini tanda indikator bahwa Garmin Glow-nya ini sudah menangkap sinyal GPS adalah warna biru berkedip-kedip. Nanti ketika warna birunya menyala secara terus, itu artinya dia sudah menangkap jumlah GPS yang diperlukan. Kemudian untuk GPR-nya, untuk penanda bahwa GPR ini sudah menyala dengan baik, kita bisa melihat indikator warna lampu di sini. Jika di sini warna lampunya sudah hijau, berarti dia sudah menyala dengan baik. Dalam mengkoneksikannya, GPR nanti akan kita koneksikan ke alat perekam kita menggunakan koneksi Wi-Fi, sedangkan Garmin Glow-nya kita koneksikan menggunakan koneksi Bluetooth. Sini kita lihat bareng-bareng. Yang pertama kita lakukan, koneksikan Wi-Fi kita dengan GPR-nya. Di sini kalau Wi-Fi-nya itu namanya Python 3 SN48 ya. Nah, ini sudah belum connect. Bisa ngeliat nggak yang lain? Bisa ya. Nah, ini sudah connected. Terus kalau mana ya dulu? Bluetooth and other setting. Kalau Garmin Glow-nya, nah di sini namanya Garmin Glow 2 ya. Nah, ini kebetulan sudah paid, sudah pernah terkoneksi sebelumnya. Nah, software yang kita gunakan untuk mulai perekaman itu namanya Prism 2.0 ini ya, 2.6. Run as administrator. Nah, ini kalau sudah masuk modul perekaman seperti ini, tapi biasanya kita setup dulu. Kita setup koneksi GPS-nya.
Jadi positioningnya tadi ada manual, ada GPS. Kalau manual ini kita nggak pakai GPS untuk menentukan posisi perekaman trace-nya, tapi kita cuma ngukur posisi awal sama posisi akhirnya. Itu biasanya kita gunakan entah itu Garmin handheld yang bisa kita gunakan Garmin 62S ya kalau nggak salah ya. Itu kita ukur posisi awal sama posisi akhir, kita tentukan jarak pengukurannya, nanti kita masukkan hasilnya setelah selesai perekaman. Kalau GPS, metode GPS, ini dia langsung pengukuran aktif posisi pengukuran selama awal sampai akhir pengukuran. Jadi kita nggak perlu ngukur lagi jarak pengukuran kita berapa, posisi awal di mana, posisi akhir di mana. Sudah terekam. Sudah langsung terekam otomatis. Nah, biasanya tuh yang kita perlu perhatikan ketika kita gunakan setup GPS, itu port yang kita gunakan, koneksi communication-nya, communication berapa. Nah, itu ada di setup di sini biasanya nih. Setup Bluetooth. Bluetooth setting, Bluetooth option. Nah, kompor di sini di Bluetooth setting ini bisa ketahuan nih dia outgoingnya di mana nih, di COM 5 atau COM 4 ya. Nah, kita gunakan dulu COM 5 untuk sementara. Oke. Sorry, satu diri kayaknya. Ini yang lain bisa lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bisa setup medium yang kita gunakan itu, angka-angka di sebelah kanannya ini sebenarnya menunjukkan nilai permitivitas magnetiknya ya. Permitivitas magnetik tergantung medium yang kita gunakan. Bisa itu dia dry sand, bisa dia dry peat, granit, dan lain-lain. Kebetulan dalam kondisi ini, tanah yang kita gunakan ini bisa kategorikan sebagai dry sand ya, daerahnya kering. Nah, stacking tadi yang saya bilang tergantung berapa banyak penguatan sinyal kita. Mau kita jadikan 16, 32 atau 1 itu terserah kita. Tergantung. Biasanya kita gunakan stacking tinggi kalau kita punya lapangan yang kecil, kita gunakan stacking rendah kalau kita punya lapangan yang besar. Tergantung dari lama pengukuran dan lain-lain. Untuk kondisi kali ini kita gunakan yang 16 ya. Nah, sounding mode tadi yang saya bilang ada dua jenis, ada continuous, ada stepping. Stepping itu artinya kita ngukur satu titik, terus kita pindah lagi ke titik berikutnya, kita ngukur lagi, kita pindah lagi ke titik berikutnya, kita ngukur lagi. Itu juga tergantung dari si pengukur ya, atau si geophysicist-nya, apa yang pengen dia cari. Kalau misalkan pengen cari bentukan syncline atau anticline, itu kan akan sulit kalau kita gunakan stepping. Lebih mudah continuous. Tapi kalau misalkan kita punya lapangan yang sangat besar, stepping akan lebih baik dibandingkan continuous. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan continuous. Nah, jenis frekuensinya di sini, antena yang kita gunakan adalah antena 25 MHz. Unshielded artinya gelombang dari transmitter ini tidak hanya dipancarkan ke bawah permukaan, tapi juga dipancarkan ke atas, karena tidak tertutup dia. Nah, nanti kalau jenisnya shielded beda lagi ya. Sekarang kita gunakan frekuensi tertinggi karena antena konfigurasinya paling panjang. Nah, gain yang kita gunakan, sebelumnya high pass filternya di onin dulu biar presetnya ya. Gain yang kita gunakan juga tergantung dari si pengukur atau observernya atau geophysicist-nya. Biasanya tuh ini menunjukkan gelombang yang didapatkan itu dari awal sampai akhir, dari permukaan sampai di kedalaman terdalamnya gitu. Nah, kalau kita pengen ngukur dalam kondisi yang terbaik, sebaiknya dari awal sampai akhir ini amplitude gelombangnya itu terbaca semua. Kalau di sini kita lihat di bagian sini amplitudenya rendah ya. Nah, kita bisa gain di sini. Nah, gainingnya pun juga bisa macam-macam. Bisa 8 gain, bisa 9 gain, tergantung kita maunya gimana. Di sini berarti saya lakukan gaining di posisi ketiga dan posisi keempat di sini. Oke. Kalau sudah positioningnya GPS, kita langsung close. Nah, kita bisa langsung pengukuran di sini. Kalau kita klik start, dia akan langsung pengukuran ya. Nah, GPS LUT dan informasi ini tuh menunjukkan kalau GPS-nya sudah terbaca posisinya. Ya, di bagian ini sudah terbaca. Jadi kalau ini mulai ditarik, dia akan mulai mengukur posisinya. Ini posisi kita sekarang.
Ya boleh ditarik. Coba tarik. Tarik. Langsung, Pak. Ya, langsung aja. Berarti kecepatan nariknya harus konstan ya, Pak? Kecepatan nariknya harus konstan. Sebenarnya semakin tinggi stakingnya nanti, semakin lambat kita harus mengukurnya. Udah, kalau selesai, kita klik stop. Sudah selesai. Stop. Nah, kalau kita tidak menggunakan metode GPS, kita hanya menggunakan metode manual untuk posisinya, kita bisa jauh-jauhan tuh sama GPR-nya karena koneksi WiFi kan bisa sampai 20 meter ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita menggunakan metode GPS, Bluetooth kan yang satu kita gunakan nggak bisa jauh-jauhan. Jadi makanya kita ngikut. Nah, kita harus move sesuai dengan alat pengukuran kita. Nah, ini kalau udah, ini kan tadi udah stop, kita bisa save di sini. Ininya nggak bisa. Oh sorry, ini bisa disetting ya. Towards. Nah, direction ini kalau tadi sesuai dengan arah panah dari GPS kita masukin towards. Ini jenis nama datanya tergantung kalian. Bisa gunakan tanggal atau pengukuran yang kalian gunakan, lokasi pengukuran. Kita gunakan simple aja DAT dulu ya. Iya. Nah, sudah. Kalau mau lihat datanya tadi DAT 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini datanya.